Ya, ya, aneh tadi Pak Jokro. Ya, 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 ya. Jadi Rimba Gejotnya adalah sebenarnya konten sederhana sih, konten kreatif waktu 2017 kita bikin bareng versi kita. Ya, ya, ya. Konsepnya waktu itu udah cyber gitu. Waktu itu kita bikin di Cirebon, udah cyber gitu. Terus ternyata kita juga waktu itu kan ngusahain event show juga drop. Ternyata kita kesibukan bikin hip hop gejrot, cuma gejrotnya si kalah. Nah ini karena 2020 ini kebetulan banget hikmahnya mungkin ya, hikmah pandemi gitu ya. Hikmah pandemi yang harus kita sekolah akhirnya sekolah online. Ya, sekolah virtual gitu. Jadi kita kepikiran kenapa nggak kita bikin juga konsepnya sedikit kita bedain dan kita sekalian bukan promosi, kita mau naikin di studio kita yang tercinta yang membanggakan, yang kita udah dari bikin dan cicil dari tahun 2014 makanya ini konten yang baru kita mau refresh dan ini kita rilis account officialnya dari Ipul Studio. Ya. Ipul Studio. Jadi itu sedikit intro dari kita. By the way, kita hostnya ini sekarang gitu. Kita sama-sama berusaha untuk jadi host di Prima Gejrot, istilah pemandu review. Ya. Sekalian juga harus tahu buat yang cari tahu infonya soal Prima Gejrot itu ada juga di akun Ipul Studio di @ipulstudio.crb. Apa CRB? CRB. ipulstudio.crb. Jadi kalau klik linknya aja. Iya, teman-teman yang mau tahu bisa langsung ke sana. Nanti ada di highlight. Dan sedikit aja semua ada di situ dan sedikit aja ini Rimba Gejrot nggak lepas dari peran seorang beatmaker. Iya dong. Jadi yang membuat beda adalah beatmaker ini akan menyumbangkan beatnya yang paling gejrot gitu ya buat kita pakai untuk kita dikit lagi. Jadi beatnya itu ya minimal berupa lagu, ada intro, verse, chorus, verse, outro itu ya. Ini bagiannya jelas ada dan kita sebagai host akan bikin chorusnya, hooknya di beat tersebut. Sebagai temanya beatmaker 1 misalnya, Rimba Gejrot 1. Nah, kita bikin chorusnya dan itu kita splash, kita sebar ke rapper-rapper yang mau ikutan. Oke, kita langsung ke Rimba Gejrot yang pertama. Ya, beat ini sebenarnya Aikid yang nemuin. Enggak, maksudnya Aikid yang datang dengan tema hook dan verse dan ya udah verse-nya dan temanya akan dibawa kemana. Nah, Aikid yang datang pertama ke gue gitu. Terus ini akhirnya yang begini ya. Ya, terus habis itu kontak di beatmaker di orang di bulan. Ya kenal lama dari tahun kemarin malah dan baru terrealisasi bisa pakai beatnya ini orang, ini abang kita. Langsung aja kita panggil ya. Bro, let's stay. Kita let's stay. Kita undang dia masuk. Halo. Hai. Bang Lesti, apa kabar? Baik, Bang. Waduh, senang Lesti? banget nih. Baik. Sehat. Ini di studio atau di rumah atau di mana nih? Di apartemen, Bang. Lagi di apartemen. Apartemennya merangkap studio, merangkap uang keluarga juga ya? Iya, Bang. Ya gimana lah ya. Oke. Ini Lesti officially ketemu waktu itu acara All Day. Ya, All Day final nggak salah. Rap battle. BRB. Dan itu waktu itu ketemu di Kuningan, ngumpul banyak dan ternyata ya ada planning sedikit lah yang kita sempat omongin mau bikin project-project tertentu ya, berapa project itu yang Lesti produce. Cuman mungkin karena tertunda jarak juga, Jakarta dan Cirebon agak jauh, jadi baru sekarang kita beneran project yang benar-benar secara virtual bisa kesampaian gitu. Bisa jalan gitu. Iya, makanya gue seneng banget sih. Menurut Lesti sendiri,
Rima Gejrot menurut Leste gimana, bro? Wah keren banget sih. Jadi Rima Gejrot itu menurut gua kayak memberikan wadah pada rapper-rapper yang ada di Cirebon dan sekitarnya kan, atau Ya. di seluruh Indonesia bahkan. Sudah sih pengennya mencapai seluruh Indonesia, Bang. Seluruh Indonesia, wah itu Bisa lebih keren silaturahmi, lagi. Bang. Emang apa ya? Memang butuh banyak wadah seperti ini sih kalau buat rapper-rapper yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena butuhnya karena begitu apa ya, banyaknya rapper-rapper yang nggak bisa menuangkan ekspresinya gitu loh. Kalau cuman dari lagu itu kayaknya ya udahlah ya, lagu biasa aja. Tapi kalau misalnya kayak Rima Gejrot ini kayak mereka cypher, terus juga bisa silaturahmi satu sama lain, rapper-rappernya itu keren sih. Makanya wah top banget deh, top. Siap, thank you Bang Reze. Tapi ngomong soal Rima Gejrot yang kita kasih tema di chorusnya itu, menurut lo gimana, Leste? Oke. Kalau buat gua sih chorusnya keren ya, apalagi kan kayak ngebahas mimpi jadi king. Iya. Itu gue juga kayak wah ini sedikit sarkas tapi ya justru itu bumbu-bumbu dari lagu rap kan, kalau nggak ada begitu-begitunya nggak seru. Ya itu jadi keren kalau menurut gua gitu loh. Dan itu kalau boleh tahu yang ngebuat chorusnya siapa, Bang? Chorusnya ya gue sih yang bikin, tapi idenya emang chorusnya dari dia. Jadi gue terinspirasi sama verse dia. Awalnya emang dia yang datang dengan beat lo gitu. Ini beatnya siapa sih? Oh, Bang Leste. Oh, siap. Waktu itu emang mau ada chorusnya. Udah kita bikinin konten pertama aja, di episode pertama dari beat ini. Ya, terus kita bikin chorusnya bareng di studio dan akhirnya jadi begitu. Siap, mantep banget. By the way, lo sebagai beatmaker bro, kira-kira bikin beat itu temanya kepikiran nggak bakal kayak gini? Enggak, jujur enggak. Iya. Enggak. Okay. Makanya pas waktu beatnya itu dieksekusi kan, Bang Q ngirim ke gua kayak kaget gitu. Wih, bisa gini ya dieksekusinya ya. Iya. Maksudnya tadinya gue mikirnya tuh temanya ya kayak apa ya, tentang apa ya, ya tema-tema biasa lah, bukan yang kayak apa mimpi jadi king apa gitu kan, itu di luar ekspektasi gue gitu loh, kayak nggak nyangka aja kalau ngebahas tentang begitu-begituan. Jadi ya surprising aja sih buat gue, dan dengar hasilnya juga. Yang eksekusi rapper-rappernya kayak Ongker, kayak Bro Aikid, terus juga ada Bang Q dan NK, itu kayak wah udahlah ya, udah keren-keren banget sih. Oke, jadi puas banget sih. Kita undang aja. Siap. Dengan tema pertama langsung yes, buat yang lihat video ini nanti akan diupload, yang udah diupload nih sekarang kalian lihat. Jadi setiap beatmaker yang menyumbangkan beatnya untuk kita gejrot seperti Rima Gejrot itu akan jadi co-host kita. Terpasang jadi co-host kita. Ya, jadi Oke. punya hak buat nanya-nanya, nyela, kritik, apapun itu. Iya, itu tuh hak prerogatif host. Jadi kita agak serem juga ya. Pertahanin majalah ini. Majalah NK, gimana NK? Wih, masuk dia. Wih, no, gimmick lagi dia virtual. Lagi bobo anime NK. Sup, semua, halo NK. Sehat? Oh, alhamdulillah sehat, lagi sehat-sehatnya. Masa pandemi kayak gini nih. Apa? Masa pandemi gini gimana kabarnya? Sehat, soalnya saya selalu menjaga kesehatan, itu yang paling utama. Akhirnya ke bawah-bawah. Berat badannya ya, kelihatan jadi berat badan. NK lagi di Majalengka ini ya? Ini baru terbang nyampe Cirebon. Oh di Cirebon. Iya. Udah di Cirebon. Baru terbang ke sini, baru surprise. Ternyata langsung disuruh surprise. Oke. Bang Ki juga di Cirebon kan ini? Iya. Ini lagi di toko kopi saudara yang menjaga brewing. Thank you udah kasih tempat dan Selalu support kita. by the way ini mungkin hari pertama NK di Cirebon ya, karena satu
ini kita sekarang masih 1 Juli, mungkin NK hari pertama kerja, jadi mungkin udah di Cirebon ya, makanya kita surprise sih. Iya sih, mau Surprise. April kok. Oke, NK, Ya, Bang. nanti Bang Lisa juga akan nanya-nanya sesuatu. Mungkin kita mulai dulu tanya-nanya. Untuk Oke, mancing. Jadi NK kan sebenarnya di Majalengka itu ada komunitas hip hopnya nggak sih? Maksudnya teman-teman hip hop di sana gimana Majalengka? Kalau komunitas sebenarnya belum secara resmi. Ini komunitas rap Majalengka atau komunitas hip hop Majalengka belum sampai ke situ, Bang. Cuman kalau orang yang sering ngumpul, yang aktif, maksudnya aktifnya hanya sekedar di grup WhatsApp. Kalau mau bikin apa, ayo kita ngumpul, ayo, itu ada sih, Bang. Beberapa orang yang pegiatnya di situ. Cuman soalnya rapper-rapper Majalengka yang aku kenal tuh dia juga kenal sama pegiat seni lain gitu. Jadi linknya banyak. Dia kalau mau bikin apa-apa nggak cuma mereka gitu. Saling jadi aja. semua aktivitas seni juga terconnected ya, nggak cuma hip hop aja sebenarnya. Nggak cuma hip hop aja. Ya walaupun seru ya, tapi bisa kolabornya lebih banyak lagi. Kalau disebutnya nggak terlalu terekspos ya, emang kita belum ada gerakan kayak pengen ayolah kita Majalengka nih tunjukin sama kota lain, belum ada gerak ke situ sih. Cuman ya pastilah ada waktu yang tepat Majalengka, hip hopnya di Majalengka bakal muncul ke permukaan kok. Oke. By the way, kan kita waktu itu ngirimin bagian musik sama udah ada chorusnya pada saat itu ya, NK ya. Oh iya, yang Rima Nah, Gijrot. menurut NK pribadi nih ya, kira-kira chorusnya larinya kemana sih itu? Dari chorus tuh ini kayak menyoroti bukan satu orang sih, maksudnya ini sikap orang. Kalau sebenarnya ini cuma mempertegas dari kita yakin siapapun yang ngisi verse-nya dari chorus ini bakal mengarah ke sana semua, hampir ya kita yakin bakal mengarah ke sana lah. Maksudnya mengarah ke si sosok ini yang belaga menjadi raja, padahal raja itu gak cuman lu ngaku-ngaku raja, the real king. Wih, anjing bahasa Inggris banget, baru nemu. Gak bakal sok ngaku-ngaku, sok gimana-gimana. Jadi kalau raja jelata, ya lo jangan sok menjadi raja. Iya. Chorus ini kita, ini raja yang semena-mena, raja yang gitu. Tirani lah ya, tirani. Oke. Tahan dulu obrolan soal liriknya NK, tahan dulu ya, Lesya tahan dulu. Kita mau panggil pemain yang kedua dulu. Boleh. Oke. Kita panggil langsung aja si teman kita dari jauh, dari 2 jam ya, jarak waktu kita sekarang sama dia. Oke, langsung give it up yo, dari Ambon. Oke. Yeay. Pepe. Sound effect ya? PlayStation effect. Oke. Halo, selamat malam Bang semua, Bang Rizky. Selamat malam, Oker. Malam. Ya, Ongker. Kita tadi udah nanya sedikit-sedikit permukaan sama NK. Kita sedikit tanya lagi yang biasa. Pertama-tama mungkin di Ambonnya sendiri kan, Ambon kota musik gitu. Jadi kalau ngomongin hip hop mungkin udah banyak di situ, anak-anak itu juga rame. Nah sebenarnya hidupnya teman-teman hip hop di Ambon itu sejauh apa efeknya buat Ongker berkarya? Jadi kota musik di Ambon ini yang buat sampai jadi kota musik dunia, anak-anak hip hop sendiri yang bergerak. Jadi anak-anak hip hop punya top chart di atas yang benar-benar buat lakuin acara di mana-mana. Ngidupin musik di Ambon sih hip hop kebanyakan. Jadi sebenarnya itu semangat itu sih yang buat saya terus untuk berkarya sampai sekarang, karena banyak teman yang dukung juga. Gitu keluarga itu. Jadi memang genre yang pertama di atas itu jadi di kota Ambon itu hip hopnya malah. Jadi itu keuntungan banget buat Ongker tetap berkarya ya Ongker. Iya Bang, itu keuntungan banget buat saya. Ongker, kita mau tahu dulu
Ongker menerjemahkan chorus yang kita share waktu itu, kita bikin dan kita share untuk diisi verse-nya, itu gimana menurut Ongker? Ya, kalau saya pribadi terjemahkan chorusnya itu ceritanya kayak ada seseorang yang sebenarnya bukan masalah skill tapi dia punya skill nggak bisa sampai ke taraf untuk jadi king, tapi dia berharap jadi king. Terus yang dia lakuin bukan hal-hal yang baik, malah hal-hal yang buruk gitu maksudnya. Oke. Nah, kita mau tahu dulu sebenarnya berapa lama MK sama Ongker bikin lirik untuk Rima Gejrot ini? Kalau aku sendiri sih, Ongker dulu, silakan Ongker. Kalau saya 1 hari sih. 1 hari. 1 hari. Ya, Gitu 1 banget. hari, ya. Enggak, sama sih cuman 2 detik lah. Oh enggak. Asik. Cuman berapa ya? Soalnya tuh lagi ada unek-unek juga yang kayaknya sosok ini bagus nih dijadiin verse ini. Akhirnya kita langsung ke bawah tuh. Akhirnya cepet juga. Klik berarti ya. Iya, klik banget lah nih begitu. Cepet lah. Pokoknya sehari juga enggak kayaknya deh. tanyain nggak soal verse mereka berdua, kan Bang Wisnu juga udah denger verse-nya secara whole song, udah full lagunya udah denger. Iya, ke NK. Boleh. Lirik, lu biasanya kalau buat lirik itu, lu mencari rima ujungnya atau lu mencari memang kata-kata yang ada nempel di kepala lu aja gitu, yang terlintas aja gitu, atau lu nyari ujung-ujungnya dulu? Wah, ini bagus sih. Pertanyaan beatmaker Mas Edan. Kalau aku pribadi sih Bang, Ah. keseringannya itu kita ngikutin kalimat aja. Jadi kita nggak nyarikan, biasanya ada juga orang yang nyari rima, ini rimanya tahu, ke depannya gehu atau mahu atau jadi apa. Nah, kalau kita tuh kayak bikin aja satu kalimat dulu di atas. Memalukan, misalnya endingnya memalukan, terus memalukan itu malah kita kasih silabo yang kayak memalukan itu di awal bar berikutnya, terus di endingnya kayak rhyme selanjutnya tuh jadi ya udah kita nurutin yang di atas, nggak mau nyari rima gitu, jadi kayak challenge kayak lagi nyari sesuatu tuh gitu. Oh, berarti nggak lu kumpulin dulu rimanya belakang ini baru dirangkai, nggak gitu ya? Kadang gitu, tapi jarang banget aku gunain gitu Bang. Jadi aku sukanya biasanya nulis bar kalimat paling atasnya dulu aja, nanti enaknya ke depannya gimana nah biar nyatuinnya gitu. Oh, jadi kita visioner. Visioner. Nah, terus untuk di lagu ini, pertama kalimat apa yang keluar di pikiran lu waktu lu dengerin musiknya? Ketika denger chorusnya ini langsung, ya kita lupa ya udah lama, tapi kita langsung keinget sosok aja gitu. Tiba-tiba, oh ini kata-kata yang enaknya harusnya gini nih, pedasnya segini kadar pedasnya. Iya, maksudnya berarti di kalimat pertamanya apakah yang di lirik sekarang itu atau lirik sekarang itu malah kalimat yang berikutnya lo dapet? Oh, kita gimmick. kita sih kayak gimana ya? Maksudnya lirik itu langsung tercuat aja tuh. Pokoknya verse yang sekarang itu dari kita dengar chorus, perasaan nggak ada revisi apa-apa lagi ya. Jadi pas nggak ada revisi, langsung aja udah itu. Langsung udah itu, paling revisi pun cuman kata-kata kayak silabonya ini kebanyakan, terus kita kurangin apa, digantinya yang enak gitu aja sih paling. Jadi apa yang dilirik itu adalah apa yang pertama kali aku dengar dari chorus, ya verse itulah jadinya. Oke, berarti langsung tuh ya, nggak ada revisi begitu dengar langsung, nggak ada ya? Gila. Oke, sekarang ke Ongker. Menurut lu nih, musiknya ya, gua tanya ke lu penilaian lu tentang musiknya yang gua buat. Kalau menurut lu musiknya itu cocoknya ya, rima yang seperti dipakai itu seperti apa gitu loh? Maksudnya
kalau di yang lagu ini sekarang kan rima lu ya begitu gitu loh. Apakah lu apa ya? Maksud gua apakah selain rima yang lu buat di sini, apakah ada rima lain yang cocok buat beat ini ya? Gitu, maksud gua. Dapat nggak? Dapat. Jadi Oke. sebenarnya beat ini pertama kali gua dengar chorusnya, sebelum gua dengar chorusnya, itu gua benar-benar kan cara gua nge-rap, cara gua nulis itu selalu syllable, pokoknya mau rimanya selalu gua taruh di tengah, belakang semua gua taruh full. Jadi untuk yang beat ini sebenarnya gua lebih ke struggle sih, kayak gimana Agak struggle ya? Ya agak struggle sih kalau gua dengar beat kayak gini. Karena Makanya biasanya biasanya lu emang yang nyamannya lu di beat seperti apa? di old school kayak gini juga bang. Old school juga, cuman Ya, mungkin ketukannya Ya, agak ketukannya agak. ya ketukannya agak beda ya dari biasanya ya mungkin ya. Ya. Oke. Siap. Siap. Satu lagi pertanyaan buat Ongker atau dua-duanya buat Ongker sama Ya, NK. Tapi Ongker. Ongker jawab ini dulu deh. Ongker duluan jawab. Di lirik lo yang ada di lagu ini, mana menurut lo yang punchline-nya paling gitu? Yang paling ini nih punchline-nya nih. Apa tuh? Kalau ini yang gua tulis di bar keempat itu, kebanyakan muntahkan kebohongan, senang yang baik di kerongkongan. Jadi dia cuma keluarin apa ya, terusnya senang yang baik, tahan gitu mas dia. Oke. Jadi muntahkan kebohongan saat yang fakta hanya bersenang. Saat yang fakta hanya bersarang dalam neck. Oh, itu dia. Oke. Itu yang paling itu ya punchline-nya ya. Iya. Oke, NK? Boleh? Lupa lirik gua. Kita lupa lirik. Oh ini. Kita di bar awal sih perasaan. Kita langsung. Oke. Kita kayak Pancasila Parawa, ke bawahnya dijelasin nih apa-ngapain itu kayak buat kau yang telah omong besar tanpa bukti nyata atau sudah masuk sin tanpa tahu tata krama, kayak di situ tuh kayak ini pedasnya di sini. Jadi lu mau yang sosok ngaku tinggi ataupun lu yang udah lu udah lama di sin tapi gak tahu tata krama, lu gak, maksudnya bukan junior mau dihormatin ya, tapi lu respect juga ke junior, jangan mentang-mentang lu senior lu kayak ngerendahin banget, wah lu cemen, lu kalau gak ada gua apa sih gitu. Jadi punchline-nya kayak dari atas gitu. Jadi yang tadi kata-katanya NK tuh liriknya buat kau yang telah omong besar tanpa bukti nyata atau sudah masuk sin tanpa tahu tata krama. Itu NK ya? Sedap. That's right. Oh, that's right. Oke, siap. Let's say itu aja atau mau gimana? Ada tambah lagi? Apa ya? Tadi ada sih sedikit lagi buat Ongker lah. Buat Ongker. Ongker, kalau di Ambon, lu di Ambon kan? Iya, sekarang di Ambon. Ya benar. Oke. Nah, kalau di Ambon itu, menurut lu sendiri ya, ada nggak rapper Ambon punya ciri khas nge-rapnya? Flow-nya maksud gue ya. Flow-nya itu ada nggak ciri khas Ambon banget nih gitu? Ada nggak kira-kira menurut? Ada sih. Itu di ada. Bang Agil itu bang, di Bang Agil Gaba-Gaba Beats. Iya, Gaba-Gaba Beats. Itu Ambon sekali bang, Ambon banget. Oh, Spesial banget Ambon ya. Ya. Dia emang ambil ciri khas Ambon gitu. Oh, berarti kalau rapper Ambon tuh khasnya kayak gitu lah ya, Gaba-Gaba Beats. Gitu lah bang. Nah, untuk lu sendiri, Ongker, untuk influence lu atau siapa yang lu sering dengerin lagu-lagunya? Di Indo dulu deh. Kalau di Indo sih Saikoji bang, Saikoji sama Tuan 13. Sedap. Koji Tuan 13. Wow. Dari tahun berapa lu dengerin lagu Saikoji? Kalau lagu Saikoji dari gue SD kali ya Suat Gitu Loh itu dari gue masih SD kayaknya deh. Tosan dulu kita sama berarti. Siap. Oke. Berarti lu banyak salah satunya inspirasi rap lu dari Saikoji juga berarti ya? Iya bang. Nah itu kan dalam negeri. Kalau luar negerinya siapa? Tupac sih bang.
Wih, alright, west side. Siapa West namanya? Side. Tupak. West. Oke. Hai. Kalau NK sekarang gimana? Influence-nya untuk di Indo dulu deh. Di Indo siapa yang paling sering lu dengerin? Kalau paling sering denger sih ya sama sih kayak Saikoji 2013, siapa lagi ya? Eggball, Younglek, banyak sih kalau denger tapi random gitu, kayak kita nggak nyari siapa sosoknya tapi siapa karyanya, apa karyanya gitu. Apa Jadi karya yang karyanya? bagus, apa yang bagus, Lu wah dengerin. ini asik deh dengerin. Tapi Oke. kalau jujur kalau Ane sendiri belajar sekarang nih kita lagi progres, kita beneran terinspirasinya dari Bang Tabib Q. Soalnya kita, Sedap. ini bukan penjilat ya, bukan orang penjilat. Tapi Ya dapat sih gratis ini. soalnya Tapi- soalnya gimana? waktu kita dikasih Bang Q pernah ngasih albumnya gitu, albumnya yang Sirkus Dunia. Gak tahu itu tahun berapa ya Bang? Sirkus Dunia itu rilis 2014. 2014. Nah, Sedap. si lagu-lagunya itu kita dengerin, tiap lagu itu flow-nya beda-beda. Makanya wah, Yoi. biasanya kan orang kalau nge-rap flow-nya gini, oh gini terus. Biasanya di lagu lainnya ada yang sama, lagu lainnya ada yang sama lagi gitu. Tapi kalau Bang Tabib Q perasaan dari lagu ke lagunya itu flow-nya beda-beda. Tapi kita bisa tahu itu Bang Tabib Q kalau kita udah denger duluan. Siap. Nah, Kalau Indo. gua ada pengakuan dikit nih, pengakuan ya. Dulu kan gua sempat tuh siaran di Medan ya. Gua kan orang Medan, gua tinggal di Medan dulu. Ya. Jadi gua sempat siaran di Medan dan yang paling sering gua puterin lagu hip hopnya adalah lagu Soul ID. Sedap. Sama yang- bahaya. Yang ini loh. Du di dadi du di da 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 da. Believe in you. Da 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 da. Kata Yo. encok, kata encok. Oke. Iya. Nah, oke, itu kan untuk dalam negeri NK tadi. Yang Oh, luar iya. negerinya dong. Yang luar negerinya siapa influence lu? Jujur kalau kita luar negeri, sumpah kita nggak ngerti arti mereka ngomongin apa. Tapi kan kita biasanya ngulik setelah Iya. dengerin si Anu, kita langsung wah kita suka lagu ini, kita langsung cari kan translate-nya apa. Tapi kita jadi dengerinnya tuh apa yang kita dengar ini enak, walaupun gak tahu artinya kita dengerin. Itu Oke. kita luar negeri dengerinnya Twista sama Tech Nine, Twista Tech Nine sama yang speed rap gitu kita kayaknya suka deh. Terus kalau sekarang ini kayak Kendrick sama Jeko sih asik. Kendrick Oke. Tapi oke. itu kita jadi dengar awalnya jadi flow-nya dulu flow-nya ada dulu enak langsung kita cari apa arti. Iya, benar banget. Jadi kalau gua ya oke, mungkin gue sekarang sebagai produser atau beatmaker, tapi dulu kan gue sempat nge-rap tuh. Kalau Yes. gue dulu sama tuh kayak lu, jadi gue dengerin lagu luar tuh cuman untuk nyari ininya, flow-nya gitu loh. Flow asik ya. Iya bener. Boleh. Itu ilmu sih. Ya dulu awal nge-rap juga sama. Tahun lama-lama dulu gue juga nge-rap, dengerin flow-nya, gue comot sedikit terus gue kembangin. Jadi mungkin ini trik-trik awal yang bisa diterapin buat teman-teman menerima, bukan nyomot a whole song ya, kayak wah ini kayak flow-nya gue banget. Iya benar. Ambil gitu, terus dikembangin lagi gitu. Jadi memang kadang kita butuh trigger sedikit soal kayak gitu. Tapi kalau emang udah nemuin flow-nya sendiri, biasanya itu ngalir sendiri. Nice, ya benar. Siap. Mantap. Oke, kita karena ini udah cukup lama. Ini ada pertanyaan singkat dari Aikid. Nanti dijawab langsung dari Leste, dari Ongker, dari NK. Ini pertanyaan paling hip hop yang pernah dia tanyain. Ready? Leste, Sama siapa duluan nih? apa? Siapa duluan yang jawab? Langsung aja, Bro. Nanti gue konflik satu-satu. Oh, Leste Oh. ini ya ini. Jadi langsung Oke. aja. Bisa Oke. dapatnya jawaban. Oke. Oke. Hip hop atau dangdut? Hip hop lah. Hip hop dong. Hip hop, Jadi gibit lagi yang David. Oh enggak ada lagi. Ongker apa? hip hop, Hip hop. Hip hop. Hip hop. Psychoji atau Tuan 13? Psychoji. Apa? Tuan Psychoji 13, atau Tuan 13? Oh, Tuan 13. Psychoji. Psychoji.
Oke, Ongker tahun 13, PlayStation Seikoji, NK. NK Seikoji. Ini pertanyaannya selalu ada di radio. New school atau old school? Old school. Old school never die. Weh, NK, ini gimmick apa enggak deh? NK dulunya kecil juga. Gimik deh, gimik. Cuy. Ini kalau gimmick apa sih yang kayak gini? Wah, kayaknya NK kuotanya habis. Pertanyaan terakhir, kopi atau bir? Kopi. Kopi lah. Kopi, dua-duanya kopi. Siap. Kopi. Oke, karena NK sign out juga. Terima kasih banyak. Ini emang pas jadi closing kita. Terima kasih banyak Bang Leste, Bung Ongker. Sama-sama. Sama-sama, Bang. Thank you Pak semuanya. Salam buat Jakarta Cypher dan teman-teman di sana. Siap. Masuk. NK masuk lagi. Yang mana? Dari New School, Hai, halo. New School, Halo. Old School, bro. NK. Yusko. New School. New school. Oke. Apa? Kopi atau bir? Kopi atau bir? Ya. Kafe. Wah, kafe. Kopi ya, kopi semua. Berarti anak-anak kopi. Oke, terima kasih banyak sekali Bang Leste, Bung Sama-sama. Ongker. Bang, siap. Sampai ketemu. Udah join di Rima Gejrot episode pertama. Dan terima kasih banyak buat sekali lagi buat Leste yang udah ngebantu musiknya diedit lagi, di kondisiin lagi. Thank you. Iya. Plusnya pemain Thank you, Rima Bang jadi Leste. Siap. Jadi Dengan gila senang banget. hati. Bang Leste. Dengan senang Dan ini hati. sesuatu yang fresh dan mudah-mudahan ini jadi trigger untuk semua rapper-rapper Indonesia, khususnya teman-teman di KAI Majak Kuning, Cirebon Kuningan untuk bikin koneksi dengan teman-teman rapper luar Cirebon. Ya, kayak gini-gini kan kapan lagi gue bisa bicara sama Ongker kayak gini sama Leste kalau nggak ada Rima Gejrot. Ya, jadi terima kasih banyak once again buat Leste, Ongker udah kasih energinya. Mudah-mudahan kita bisa lanjut dan Siap, Bang. doa semuanya lancar dan semoga hip hop kalian tetap berkembang dan tetap bermanfaat buat sekitar dan Amin. 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 Thank you, terima kasih banyak. Once again. Bye-bye. Peace out. Bye guys. Tadi kita udah ngobrol bareng sama beatmakernya Yoi sama Bang pelaku Leste. rimanya juga, Pemain ada rimanya. Ongker sama NK. dan kita langsung hari ini kita udah bikin videonya dan Pasti pada penasaran kan, dari semua obrolan kita tadi pasti pada penasaran kan lagunya apa aja. Lagunya apa aja? Lagunya kayak apa? Rima Gejrot episode pertama produced by Leste featuring Ongker dan juga NK. Check this out. See you. Yo, you know who it is. It's your boy, Night Kid, Rima Gejrot. Hey sorry bro, doktrin lu gak berjalan. Cuma anak kecil yang bisa kenal lu punya bualan. Mulai dari hip hop sampai personal case, semua itu palsu, lu cuma bisa protes. Life struggle so hustle tapi semua bohongan. Skill hip hop lu itu masih butuh sokongan. Sorry gue gak pernah sesumbar, udah ngapain aja. Karena buat gue pembuktian bukan cuma cerita. Macam lintang, hisap darah, takkan berhenti sebelum puas. Bisika setan, hilang arah. Project tak pernah ada yang tuntas. Ku tak peduli dengan kau yang pandai berakting. Ku anggap kau hanya sebagian orang sinting. Without drama, you are nothing. You make drama, cuma mimpi bisa jadi Buat kau king. yang telah ngomong besar tanpa bukti nyata, atau sudah masuk scene tanpa tahu tata drama, yang indahkan drama sebagai hal norma. Bisakah engkau bergerak selama sudah kau tebar di atas ocehan palsu? Masuk, keluar lupa siapa yang asuh. Asuh, dahlah, teruskan saja. Gapai tujuan, duduki murbadi singgah sana. Raja, rasa, ruang instan. Kalahkan kerja keras dan perlu terapkan kebiasaan. Ulik kebenaran sebelum jatuh kabar tak benar pada halayak, karena tak layak penumpang coret simbol lambang dalam layar. Ingatlah engkau buta wilayah, meninggi bagai as dalam permainan kartu. Lupa untuk jadi king, kau mesti lewat DQ. Cuma bisa mimpi jadi king. Mereka Cuma bisa mimpi jadi king. Mereka rakyat jelata, itu fakta. Mereka Cuma bisa mimpi jadi king.
cuma bisa mimpi jadi king. Mereka Cuma bisa mimpi jadi king. Mereka rakyat jelata bikin drama. Mereka Cuma bisa mimpi jadi king. Impian setinggi langit saat kaki injak bumi. Sifat buruk kau rakit laut dalam, coba diselami. Alami hidup dalam drama, cerita jadi fake. Muntahkan kebohongan saat yang fakta hanya bersarang dalam neck. Merasa berkuasa di masa-masa karsa raksasa. Periksa sisa kisah bisa dengan racun bisa. Apa bisa terbiasa dengan imaji buruk disaji saat semua yang baik kau janji. Keep it real, bukan hiasan dalam rima yang dipakai itu buat pendengar terkesima. Mulai 6 aku hitung mundur masuk 5. 4 barku yang terakhir simak dan terima. 3 kata dari beta, coba OCT jangan duakan kebaikan. Dan kita bantu satukan optimisme semangat berapi-api. Tapi jika omong kosong lalu pengen jadi king, itu cuma mimpi. tolong simak karena bukan tulisan yang ku sampaikan. Ku bawa kultur karena yang orang tak pikirkan. Lalu mereka mencoba, lalu bertanya-tanya. Lalu mereka impikan mesra di atas meja. Keringatku menguap dari malam sampai senja. Silakan kawan kalau situ mau buka usaha. Sapa salamku tak mematikan, tak berbahaya. Tak main lempar kata palsu dan banyak gaya. Coba tanya siapa yang jadi pemenangnya. Bukan aku, tapi mereka yang menghina. Ku tak butuh siapa yang menang, siapa yang kalah. Disanjung atau dihina, tetap ku yang mengalah. Yang besar kepala, besar maunya. Bagi raja tak punya keris, cuma punya lidah buaya. Ku cukup bersyukur, tak ketakutan bersuara. Lalu ku jadi tamu bagi semesta. Cuma bisa mimpi jadi king. Mereka Cuma bisa mimpi jadi king. Mereka rakyat jelata, itu fakta. Mereka cuma bisa mimpi jadi king. Cuma bisa mimpi jadi king. Mereka Cuma bisa mimpi jadi king. Mereka rakyat jelata, bikin drama. Mereka Cuma bisa mimpi jadi king. Yes. Thank you. Let's stay. NK Onket. Tapi QI Kid, Rima Gedrot. Peace.